Baik, kita akan belajar singkatnya untuk bahasa pengembangan Dart. Di sini teman-teman bikin projectnya dulu untuk Dart project. Pilih untuk bagian console application. Penyimpanannya di mana silahkan pilih. Terus untuk nama projectnya Dart Core. Ini nama project saja, bebas. Tinggal tunggu proses untuk create-nya. Kalau misalkan ada terkendala, teman-teman coba aktifkan networknya. Nanti akan ada bin lib test. Untuk tes tidak akan kita gunakan di lib. Di sini kode intinya yang teman-teman bikin. Kita hapus yang di sini. Di sini ada musim main yang menjadi entry point atau gerbang masuk ke bahasa Dartnya, di mana kode pertama kali dijalankan. Teman-teman bisa coba print, misalkan hello world, seperti ini. Save, kemudian running. Muncul hello world. Kita mulai dari variabel. Untuk bikin variabel, pertama tipe D-nya, kemudian nama variabelnya, dan nilainya. Untuk var ini digunakan untuk tipe data dinamis. Kita bisa masukkan untuk tipe-tipe data yang lain, misalkan bilangan kah, atau karakter kah, atau string, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk tipe data. Untuk tipe data, var yang tadi kita ganti sesuai dengan tipe datanya. Tipe datanya kita akan mulai dari built-in. Built-in di Dart ada beberapa, atau dalam bahasa pemrograman lain disebut dengan primitive type. Yang pertama ada bilangan bulat, kita bisa gunakan integer. Number untuk nama variabel sama dengan nilainya 1. Bisa 5, bisa puluhan, bisa ratusan, dan seterusnya. Untuk di data terbaru, kalau misalkan ada angka yang ribuan seperti ini, untuk pemisah digit yang ketiganya, teman-teman bisa gunakan underscore. Jadi misalkan teman-teman ingin bikin nilainya itu adalah 20.000, nah teman-teman bisa bikin seperti ini, atau biar memperjelas cukup tambahkan underscore. Di sini tidak error, tapi karena ada keunggulan dari versi Dart yang terbaru. Untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan, teman-teman bisa gunakan tipe double. Sehingga nilainya misalkan bisa gunakan 2,5 atau misalnya yang ada koma-komaannya gitu. Atau bisa juga dalam bentuk pecahan, misalkan 22/7 yang nanti akan dikonvert menjadi 3,14 dan seterusnya. Selain bilangan, ada juga karakter. Karakter di sini hanya ada satu di Dart, yaitu string, yaitu kumpulan dari karakter. Misalkan karakter bla 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 bla, seperti ini. Untuk menambahkan simbol, teman-teman bisa gunakan backslash, misalkan dolar. Seperti ini. Kalau tidak menggunakan backslash, dolar ini nanti akan dianggap sebagai sesuatu. Gitu. Contoh lain, misalkan kalau teman-teman ingin menampilkan karakter kutip, karena kutip di sini digunakan sebagai pembungkus nilai dari tipe string. Jadi kalau ingin menggunakan kutip sebagai karakter, gunakan backslash seperti ini juga, karena dianggap sebagai simbol. Selain menggunakan kutip satu, pembungkus data string biasa menggunakan double quote seperti ini. Tapi kalau untuk yang lebih dari satu baris tidak bisa. Begitupun juga untuk yang single quote. Biar bisa menampung data lebih dari satu line atau lebih dari satu baris, gunakan triple-nya. Versi triple dari single quote seperti ini. Ini versi triple. Untuk versi double, teman-teman bisa gunakan versi double-nya. Seperti ini. Oke. Ada tipe boolean yang memiliki nilai true, yang artinya benar, dan juga false, yang artinya salah. Nilainya kita bisa convert ke dalam sebuah perbandingan
Misalkan, apakah 2 sama dengan 4? Nilai perbandingan ini akan menghasilkan atau menyimpulkan false, karena perbandingannya salah. Tapi kalau misalkan menggunakan perbandingan ini, 2 apakah sama dengan 2, maka ini akan disimpulkan menjadi true. Jadi tidak harus selalu bernilai true atau false, tapi bisa juga dikaitkan dengan sebuah kondisi. Untuk tipe data bilangan number, contohnya integer ataupun double, teman-teman bisa implementasikan operasi matematika. Teman-teman bisa coba langsung di dalam metode print, number 1 sama ditambah number 2. Teman-teman juga untuk lakukan operasi yang lainnya, dikurangi, dikali, dibagi, dan operasi selanjutnya. Hasil perhitungan ini teman-teman bisa bungkus lagi ke dalam sebuah variabel integer result sama dengan nomor 1 tambah nomor 2. Seperti ini. Result. Hasilnya sama, tapi prosesnya kita tampung dulu ke dalam sebuah variabel. Baru nanti digunakan. Kalau misalkan 10, kemudian kita lakukan sebuah operasi pembagian, yang pembaginya ketika nanti dibagi, misalkan kalau 5 dibagi 2, sini, kita bisa lihat ada error. Value double can be assigned to variable integer, karena ketika 5 dibagi 2 akan menghasilkan pecahan. Bilangan desimal, yaitu 2,5. 2,5 tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang bertipe integer. Jadi di sini teman-teman bisa ganti menjadi sebuah double. Atau teman-teman bisa ganti double ini menjadi tipe 6, tipe bilangan number secara dinamis. Dinamisnya bisa menampung data integer, bisa menampung data pecahan atau desimal. Kalau misalkan ingin menggabungkan atau menambahkan nilai yang tipenya berbeda dari bilangan number, contohnya adalah string, hasilnya itu bukan ditambahkan, melainkan digabungkan. Jadi, nilai 5 akan digabungkan dengan karakter atau kata apel. Tapi hasilnya harus menjadi string, dan di sini tipenya adalah double. Teman-teman bisa ganti menjadi sebuah tipe string, terus numbernya ini ketika kita mau gabungkan dengan data string, harus dirubah dulu menjadi data string. Teman-teman bisa ubah menggunakan fungsi inherit dari tipe integer, yaitu toString. Dari nilai 5 akan dirubah menjadi karakter 5 seperti ini. Setelah dirubah menjadi karakter 5 akan digabungkan dengan data stringnya. Sehingga 5 apel. Save running. Nah, seperti ini 5 apel. Proses seperti ini disebut dengan concatenation. Cara penggabungan ini kita bisa persingkat dengan menggunakan interpolation, yaitu menyisipkan sebuah variabel ke dalam data string. Misalkan teman-teman punya sebuah data string di sini diganti langsung menjadi apel, teman-teman bisa sisipkan variabel numbernya ke dalam data string sini dengan ditambahkan dolar di depannya. Number 1. Hasilnya sama, tapi dalam penulisannya sekarang lebih singkat. Kalau misalkan dalam kasus nilai apel ini dalam sebuah variabel, teman-teman bisa panggil lagi menjadi dolar box seperti ini. Dalam sebuah kasus, nomor ini ingin dirubah menjadi sebuah yang lain, misalkan ingin diproses terlebih dahulu, gunakan pembungkus kurung kurawal setelah dolarnya. Misalkan nomor 1 ini akan dicek is even atau yang lainnya. Jadi digunakan kurung kurawal. Dalam sebuah variabel ada modifier di sini. Modifier di Dart ada beberapa. Yang pertama ada let. Let ini ketika kita bikin sebuah
deklarasi variabel integer number seperti ini. Kemudian ingin kita jadikan sebagai non-nullable, harus ada nilainya, tidak boleh null, karena di dalam implementasi pelajarannya harus menerapkan null safety-nya. Jadi kita pastikan variabelnya tidak support null safety atau support null safety harus didefinisikan, dideklarasikan ketika bikin variabel. Kalau kita tambahkan let, artinya variabel ini tidak boleh null. Ketika kita panggil di sini, akan error karena masih belum memiliki nilai. Tapi ketika sudah memiliki nilai number sama dengan 10, maka tidak ada error lagi di sini. Kalau ingin kita jadikan sebagai support nullable, tambahkan tanda tanya di sini, sekarang tidak ada error. Namun ketika di print, nanti akan menghasilkan nilai 0 karena belum memiliki nilai. Tapi ketika sudah memiliki nilai, number sama dengan 10, maka akan muncul nilainya 10. Kalau diupdate lagi, misalkan diganti 10, diganti 13, diganti 20, maka akan menggunakan nilai yang terbaru, yaitu 20. Selain modifier let, ada juga modifier final. Final ini artinya sebuah variabel hanya boleh di-assign, hanya boleh diisi nilai sekali saja. Jadi sama kayak ngeinisialisasi data sudah tidak dilakukan update lagi. Jadi di sini muncul error ketika kita mau ngupdate kedua, atau mau ngupdate pertama, mau update kedua. Istilahnya mau mengisi nilai yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau untuk mengisi nilai yang pertama kali, dibolehkan. Karena final ini hanya membolehkan sebuah variabel diisi sekali saja. Untuk proses inisialisasi, teman-teman bisa langsung di sini sama dengan 10, seperti di menit-menit sebelumnya. Namun ketika kita isi lagi, number sama dengan 20 tidak bisa, karena sudah diisi di awal. Dalam implementasinya nanti ketika nge-develop Flutter, disarankan selalu menambahkan final kalau mempunyai variabel yang sekali diisi. Tidak dilakukan update gitu. Tapi kalau ingin melakukan update, jangan menggunakan final, disarankan langsung menggunakan tipenya. Dalam menggunakan final, teman-teman boleh tidak menyebutkan nilai asalkan langsung diinisialisasi nilainya seperti ini. Nanti dia akan dianggap sebagai integer. Tapi kalau misalkan nilai awalnya adalah koma-komaan, maka dia akan dianggap sebagai double. Kalau data string seperti ini akan dianggap sebagai string, kalau boolean akan dianggap sebagai boolean. Dan tipe-tipe seterusnya. Selain final, ada tipe const. Const di sini konstanta, sebuah variabel hanya boleh diisi sekali dan dia tetap nilainya tidak berubah-ubah. Const mirip seperti final, hanya sekali diinisialisasi, namun untuk perbedaannya, const ini harus segera diisi nilainya, harus segera diinisialisasi. Berbeda dengan final, kalau final, boleh kita cukup deklarasi saja, baru nanti diisi. Tapi kalau const, tidak bisa. Harus sesegera mungkin diisi nilainya. Dan di sini memang penerapannya digunakan sebagai konstanta, di mana nilainya selamanya tidak akan berubah. Tapi kalau final, boleh sementara kosong dulu, di kemudian nanti baru diisi nilainya. Tapi hanya sekali, tidak dilakukan inisialisasi selanjutnya. Lanjut ke tipe collection. Tipe collection di Dart ada beberapa. Ada list, ada set, ada map. List untuk menampung data yang banyak, bisa juga yang multiple data, soalnya kalau teman-teman bikin sebuah variabel biasa, number, sebenarnya dia hanya bisa menampung satu nilai. Kalaupun misalkan teman-teman isi lagi, seperti ini, bukan berarti nilainya 2,
nilainya tetap 1, hanya diganti. Yang awalnya 10 menjadi 20. Gimana kalau kita ingin mempunyai lebih dari satu data, teman-teman bisa gunakan type collection. Misalkan list, kemudian numbers, sama dengan datanya apa saja. Pembungkus datanya menggunakan kurung siku, dan pemisah datanya menggunakan koma. Misalkan data pertama ada 10, data kedua ada 20, data ketiga ada 30. Kalau teman-teman cek menggunakan print, gimana bentuk datanya, bisa coba print numbers, muncul di sini 10, 20, 30, tapi beserta ada kurung-kurungnya. Karena format listnya ada data pembungkusnya di sini. Kalau hanya ingin menggunakan atau menampilkan data atau elemennya saja, bisa menggunakan looping, tapi nanti ada pembahasan lainnya. Cara akses untuk ke elemen spesifiknya, ke data spesifik yang ada di dalam list, bisa menggunakan indeks. Indeks di list selalu diawali dari 0. Jadi untuk elemen pertama diakses menggunakan indeks 0, elemen kedua diakses menggunakan 1, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah data di list sama dengan indeks yang untuk menemukan indeks yang terakhirnya itu adalah jumlah data dikurangi 1. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil elemen yang terakhir, bisa hitung jumlah datanya, misalkan 3, kemudian kurangi 1, yang artinya 2. Cara akses berdasarkan indeks, tambahkan kurung siku, terus nama indeksnya atau nomor indeksnya, misalkan 2. Save. Maka akan tampil di sini 30. Kalau misalkan jumlah datanya ada 5, ingin mengakses indeks yang terakhir, atau elemen terakhir, jumlah datanya 5 dikurangi 1 berarti 4. Kalau ingin mengakses indeks pertama atau elemen pertama, teman-teman bisa gunakan indeks 0. Nah, di Dart, sudah disediakan fungsi untuk mengakses elemen pertama dan elemen terakhir dengan menggunakan fungsi turunan first dan juga .last. Numbers.last akan mengambil nilai elemen terakhir, numbers.first akan mengambil nilai pertama. Kalau misalkan keadaan listnya kosong, kemudian teman-teman mengakses number.first, kemudian running, di sana akan error. Nah, di sini disediakan juga first or null. Ketika di run, muncul null, tapi tidak error. Karena sudah ada handle-nya, jadi teman-teman bisa pakai opsi first atau first or null. Kalau first, ketika teman-teman sudah yakin bahwa numbers memiliki nilai minimal 1. Tapi kalau tidak yakin apakah ada elemen atau nilainya, bisa gunakan first or null. Ketika teman-teman akses indeks yang tidak terdaftar di variabel, contoh, di sini jumlah datanya adalah 3. Teman-teman akses indeks ketiga. Indeks ketiga tidak ada. Maka akan muncul error not inclusive in range. Indeksnya tidak ada di sini, di luar jangkauan. Untuk tipe list, teman-teman bisa melakukan spesifik list integer, jadi harus mewajibkan setiap elemennya bertipe integer. Tapi kalau teman-teman bikin string, harus mewajibkan elemen-elemennya harus bertipe string. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bikin dinamis, cukup list saja seperti ini, bisa dimasukkan dengan berbagai tipe data. Bisa juga teman-teman set sebagai final, dia juga akan mendeteksi nilainya sebagai dinamis berdasarkan nilai inisial. Kalau ingin mengupdate sebuah elemen untuk data list, number, kemudian akses indeksnya, kita ingin update nilai kedua atau elemen kedua, yaitu indeks 1, kemudian sama dengan nilai barunya. Misalkan hello. Terus teman-teman ketika cek lagi keseluruhan data number, maka yang tadinya asas akan diganti menjadi hello.
Data list membolehkan ada duplikat data. Jadi misalkan teman-teman tambahkan lagi dua, yang mana sebelumnya sudah ada, di sini dibolehkan. Tapi kalau memang mengharuskan data collection-nya itu harus unik, gunakanlah tipe set. Untuk tipe set, pemungus datanya menggunakan kurung kurawal. Seperti ini. Karena di sini ada duplikat data, yaitu asas dan dua, ketika teman-teman cek di running, yang akan ditampilkan hanya data yang uniknya saja, yang mana posisinya yang pertama. Asas di sini adalah asas yang pertama kali, terus dua ini adalah dua yang di sini, bukan dua yang terakhir. Ketika teman-teman hitung jumlah datanya, berapa jumlah data yang ada di set, dot length, kemudian running, di sini kedeteknya 4. Padahal jumlah data yang sebenarnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Karena tadi sifat dari set adalah unik. Jadi meskipun kita tulis sebanyak 6 data, tapi karena ada duplikat, dia hanya membaca yang uniknya saja. Untuk cara akses per detailnya gimana? Kalau list menggunakan indeks, di sini juga logiknya sama menggunakan indeks. Hanya saja dalam bentuk fungsi. Elemen add, masukkan indeksnya. Misalkan indeks elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya. Misalkan elemen 1. Running, muncul di sini 2. Padahal kan elemen 1 kalau ngikutin dari pembacaan kode ini, 0, 1 itu asas. Nah, kenapa kode sini ada 2? Karena sekali lagi, data yang duplikat di set itu diabaikan. Sehingga akan langsung loncat ke data yang unik selanjutnya, yaitu 2. Jadi ini adalah 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Tipe selanjutnya adalah map. Map ini mirip-mirip data collection list, hanya saja atau kalau pembungkusnya sama kayak set, kita contoh bikin variabel data saja di sini, sama dengan pembungkusnya kurung kurawal. Kalau logiknya sama seperti di list dan set, menggunakan indeks, hanya saja indeks di sini lebih dinamis, lebih bebas. Kita bisa definisikan spesifik di tipenya map, kurung sudut, atau angle bracket. Kemudian yang pertama, posisi pertamanya adalah tipe kata kunci atau indeksnya. Tipe indeksnya apa? Misalkan string, biasanya string yang sering digunakan. Untuk datanya apa? Atau nilai elemennya apa? Bertipe apa? Misalkan bertipe integer atau bertipe dinamis, bebas. Biasanya yang sering digunakan adalah map string dynamic. Ini dalam modifikasi atau pengolahan data di Flutter atau di Dart yang sering digunakan. Tapi kalau ingin spesifik, boleh seperti ini. Elemen pertama, tentukan dulu kata kuncinya yang tipe string di sini apa. Misalkan A, kemudian nilainya adalah 1. Ini adalah elemen pertama. Untuk elemen seterusnya, tentukan lagi kata kuncinya apa. Kata kuncinya B, nilainya 2. C, 3. D, 4. Kalau teman-teman print, akan ditampilkan kata kunci dan datanya. Kata kunci A nilainya 1, kata kunci B nilainya 2, dan seterusnya. Cara akses datanya gimana? Untuk per elemen. Di sini teman-teman bisa akses keseluruhan untuk kata kunci, bisa juga ngambil keseluruhan untuk nilai, value seperti ini. Akan mengambil keseluruhan kata kunci, akan mengambil keseluruhan value-nya saja. Kalau ingin full mengambil elemennya, kata kunci, dan juga value, aksesnya sama seperti list, data,
kemudian indeksnya. Indeksnya di sini atau kata kuncinya bertipe string, jadi kita kasih pembungkus kutip misalkan atau boleh double quote, terus nama kata kuncinya apa. Misalkan kita ingin akses yang ini, berarti C, run, nah muncul value-nya. Jadi kalau kita ingin mengakses nilainya atau elemennya, menggunakan kata kunci ini. Tapi kalau memang keseluruhan beserta dengan posisi ininya juga, kata kuncinya, dan juga nilainya sekaligus, bisa menggunakan looping. Nah, di sini teman-teman bisa akses ke entry yang tipenya iterable. Akan muncul map entry yang sudah include kata kunci dan nilainya, terus elemen kedua dan seterusnya. Nah, ini dilakukan looping nanti perulangan, kemudian akses per itemnya. Posisi pertama, posisi kedua, dan posisi seterusnya. Selanjutnya, tipe record. Tipe record ini tipe yang baru di bahasa DAT. Record data sama dengan nilainya dibungkus atau kumpulan datanya dibungkus menggunakan kurung biasa. Kemudian langsung dimasukkan. Sama seperti menyusun data di list. Misalkan data pertama 2, data keduanya adalah string, data ketiganya apel. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya mirip-mirip kayak indexing gitu, tapi tidak menggunakan kayak kata kunci indeks 0 dan lain sebagainya, tapi menggunakan urutan data dot. Misalkan di sini kita ingin mengakses urutan pertama dolar, kemudian 1. Tapi kita tidak bisa langsung mengakses berdasarkan urutannya. Kita harus modifikasi dulu di sini untuk tipe recordnya. Kita ubah jangan tipe record, karena di sini sifatnya adalah abstrak, tapi kita ganti sesuai dengan bentuk nilainya menggunakan kurung. Nah, di sini kita tentukan tipenya. Yang pertama integer, yang kedua string, yang ketiga boolean. Integer, string, boolean. Jadi sekarang kita bisa akses $1, $2, dan $3. Sesuai dengan yang ada di jumlah data di recordnya, ada 3 data dengan tipenya masing-masing. Misalkan $1 running, maka akan di-get nilai 2. Kalau kita ambil nilai yang di luar jangkauan, misalkan 4, error karena di sini hanya sampai 3 data. Teman-teman bisa bikin spesifik, tidak mengakses berdasarkan urutan, tapi langsung ke penamaan urutannya. Jadi urutannya kita bisa casting dengan nama. Di sini ganti menjadi misalkan value. Di sini misalkan fruit. Terus di sini variabelnya adalah success. Untuk variabel data, kita hapus dan di depannya dikasih bisa modifier var, tapi disarankan menggunakan final. Oke, konstan. Di sini error karena string selector identifier-nya. Jadi disarankan menggunakan final. Terus sekarang bisa kita akses langsung ke value-nya. Kalau kita ingin mengakses data urutan kedua yaitu apple, langsung aja di sini menggunakan variable fruit. Run, nah muncul. Jadi tidak lagi data $2, langsung ke nama variabelnya. Dan di sini untuk tipenya teman-teman boleh hapus langsung ke penamanya saja. Kalau misalkan dalam penulisannya nanti terlalu panjang, teman-teman bisa kasih koma di akhirnya.
dia akan ke bawah seperti ini, lebih rapi lagi. Kalau teman-teman ingin mempertahankan tipe data record sebelumnya, teman-teman bisa bikin lagi, misalkan record data sama dengan data ini dipindahkan ke atas, kemudian sama dengan data, kayak gini. Terus untuk recordnya, karena harus sesuaikan dengan posisi 3 returnnya atau 3 nilai, di sini dibungkus lagi atau diganti recordnya menjadi integer, koma string, koma boolean. Kalau saya pribadi sering menggunakan data record ini untuk keperluan data atau metode return hasil pemanggilan request data. Bisa dibikin untuk mengecek apakah proses requestnya sukses, tipe boolean, terus message-nya kayak gimana, menggunakan string, dan tipe dynamics-nya. Kalau misalkan mereturn data list, bisa pakai list, koma, terus di sini tambahkan null safety, kemudian di sini hasilnya result, atau boleh langsung didefinisikan di sini menggunakan variabel success, kemudian di sini message, terus di sini adalah datanya, kemudian sama dengan terus di sini bikin sebuah metode atau fungsi fetch data. Jadi nanti tinggal lakukan pengecekan apakah sukses dan seterusnya. Lanjut ke bagian function. Untuk bikin function, struktur yang pertama adalah return type. Ada dua return type secara umumnya, yang mereturn dan yang tidak mereturn. Yang tidak mereturn bisa menggunakan void seperti ini. Void, kemudian nama variabelnya, misalkan line, diikuti dengan kurung, kemudian kurung kurawal untuk bikin bodinya. Di dalamnya mau ngapain, misalkan ngeprint strip kayak gini. Cara pemanggilannya gimana? Panggil nama fungsinya, yaitu line, beserta kurung. Di sini lebih efisien penggunaan fungsi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sama. Berulang kali, misalkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa lebih efisien daripada menuliskan kode print sebanyak sekian, kita bisa mempersingkatnya dibungkus menggunakan template fungsi, kemudian dipanggil fungsinya sebanyak berapa kali. Nah, di sini muncul strip sebanyak 5 kali. Di fungsi ada parameter. Kalau kita ingin mengirim dari pemanggilan ke deklarasi fungsi, menggunakan parameter di sini sama seperti pembuatan deklarasi variabel. String, nama parameternya apa? Misalkan text, terus kita tampilkan teks. Ketika pemanggilan, kita wajib memasukkan nilainya. Misalkan dart. Di sini flutter. Ketika di run, akan dieksekusi strip, terus datanya dart, yang kedua flutter. Parameter boleh lebih dari satu. Dipisahkan pakai koma, tipenya bebas menyesuaikan, misalkan integer, text, 2, atau number. Nanti tinggal dimasukkan sesuai dengan posisinya. Di sini harus sesuai posisi, tidak boleh dibalik, dan seterusnya. Tinggal ditampilkan di sini di dollar number running. Parameter bisa dibikin opsional dengan menambahkan atau membungkusnya dengan kurung siku. Tapi harus memiliki nilai default. Misalkan untuk teks, nilai defaultnya adalah strip, kemudian untuk number, nilai defaultnya adalah 0. Jadi misalkan di pemanggilan fungsi yang pertama,
kita hanya memanggil fungsi tanpa mengirim data. Di yang kedua, kita hanya mengirim Dart-nya. Nah, di yang pemanggilan lain ketiga, dikirim juga number-nya. Ketika di-run, menggunakan default value, strip, dan null, di pemanggilan kedua hanya mengirim Dart, Dart, dan default null. Di pemanggilan ketiga, dikirim data dua-duanya, flutter dan 3. Untuk posisi opsional, tidak harus keseluruhan parameter dibikin opsional, tapi kita bisa atur untuk beberapa. Misalkan teks ini adalah wajib, kita pindahkan ke posisi pertama, koma, kemudian jadikan untuk number opsional, seperti ini. Sehingga wajib mengirimkan data pertamanya. Di pemanggilan pertama, kita kirim dat, terus di pemanggilan kedua, kita kirim angkanya juga. Seperti ini. Posisinya di sini tidak boleh dibalik. Untuk yang require, harus di posisi pertama. Kalau ingin dibolak-balik dalam pemanggilannya, misalkan 3 dulu, kemudian teks yang dikirim, bisa menggunakan name parameter. Dibungkus menggunakan kurung kurawal, string text, dan integer number. Kita jadikan apakah require atau optional. Kita jadikan require dua-duanya, maka harus wajib diisi. Cara pemanggilannya atau cara ngirim parameternya harus menyebutkan nama parameternya apa. Text, dot, kemudian number, seperti ini. Dan ini kita bisa balik number dulu, koma, kemudian text. Asalkan kedua-duanya dikirim karena require, nggak ada masalah meskipun dibalik. Hasilnya tidak akan dibalik menyesuaikan dengan yang ada di format print di sini. Kalau dijadikan opsional salah satunya, misalkan seperti ini, kita harus tambahkan nilai default-nya, misalkan 1. Jadi sekarang boleh tidak dikirim numbernya, hanya teksnya saja, dan numbernya akan menggunakan nilai default 1. Bisa juga dijadikan null safety, kasih tanda tanya di tipenya, jadi tidak ada nilai default, tapi ketika digunakan dia akan null. Sekarang ke tipe fungsi yang kedua yang mereturn, ada nilai yang dikembalikan. Contoh nilai returnnya adalah integer. Di sini kita harus return nilai integer, misalkan 0 dan seterusnya. Cara pemanggilannya boleh seperti ini, running, print atau teman-teman hapus dulu ngeprintnya, running lagi, dia tidak kelihatannya di debug console tidak mengeksekusi apa-apa, padahal sebetulnya dieksekusi. Hanya saja sekedar dieksekusi. Kalau kita ingin mendapatkan hasil nilai kembalian dari pemanggilan fungsi lain karena dia nge-return integer, teman-teman bisa bungkus langsung pemanggilan ini di dalam print, seperti ini. Jadi nanti akan ditampilkan berapa nilai yang di-return. Nilai yang di-return adalah 0, maka ketika di print nilainya adalah 0. Atau pemanggilannya bisa dibungkus ke dalam sebuah variabel integer result, seperti ini. Kita panggil fungsi lain, kirim data dart, di return 0, 0 ini akan masuk ke variabel result, kemudian ketika kita print result, akan menampilkan nilai 0. Kalau kita ganti menjadi return 5, maka hasil result ini adalah 5. Misalkan di sini kita bikin parameter A dan B, kedua-duanya bertipe integer. Jadi di sini kita harus kirim parameter A 1, kemudian parameter B 5. A dan B ini kita akan tambahkan, operasikan A tambah B.
jadikan require kedua-duanya, kemudian di-returnkan hasil penjumlahannya. 1 tambah 5 sama dengan 6. Kalau kita ganti 5 tambah 5, 10. Jadi ini sama seperti fungsi penambahan. Bisa juga untuk melakukan operasi-operasi yang lainnya. Pada parameter untuk kerapian, teman-teman bisa kasih koma di bagian akhir dia biar ke bawah. Seperti ini. Untuk tipe return kalau kita ganti menjadi string, maka diharuskan di sini menjadi string. Misalkan di sini kita bikin kata-kata result titik 2 atau result sama dengan A tambah B gitu. Dolar, kurung kurawal, lakukan operasi di sini A tambah B. Dioperasikan dulu, kemudian digabungkan ke datanya. Karena kita ubah menjadi string, di sini juga harus dirubah menjadi string. Nah, seperti ini. Sekarang kita bahas terkait scope. Kalau teman-teman bikin lagi variabel yang sama dengan yang ada di main, result, tidak ada masalah, aman-aman saja. Kalaupun teman-teman ganti menjadi tipe yang sama, misalkan sebetulnya di sini sudah sama ya, string, tipenya ya, atau nama variabelnya di sini sama, tipenya sama, nggak ada problem, karena beda scope. Result di sini ada di wilayah main, result di sini ada di wilayah fungsi add. Kalau di sini tidak ada deklarasi result, kemudian kita akses result, tidak akan kebaca. Karena result di sini hanya ada di bagian add. Begitupun juga kalau deklarasinya di sini kita bikin, kemudian di sini di dalam add kita coba panggil variable result, tidak akan kebaca. Karena di add tidak ada variable. Di sini sebelumnya kita udah komen, kasih slash 2 di depan garisnya, yang artinya semua di sini akan diabaikan. Kita aktifkan kembali. Jadi itulah scope. Tapi kalau teman-teman bikin variabelnya di atas ini, string result, di file yang sama, di paling atas, akan kebaca. Di main, kita akan bisa ngebaca variabel result. Nah, di sini kedetek ada result. Di fungsi add, di sini akan kebaca juga result. Karena result di sini dia sifatnya global. Globalnya masih dalam lingkup file. File yang di sini. File di dat. Tapi karena di sini dia public, meskipun kita bikin file yang lain, akan tetap bisa diakses resultnya. Kecuali kalau kita kasih underscore di depannya, yang artinya private. Variable underscore result ini hanya bisa diakses di file yang sama, di sini aja, di datcore.dat saja. Tapi masih global di file yang sama. Kalau underscore-nya kita hapus, globalnya keseluruhan project bisa kita akses. Oke, seperti itu terkait scope. Ada variabel global, ada variabel lokal, tergantung di mana dia dideklarasikan pertama kali. Setelah fungsi, kita lanjut ke bagian control flow. Control flow dibagi di sini ada 3 pembahasan terkait loops atau perulangan, ada branch atau percabangan, dan ada error handling. Kita mulai dari loop. Di loop, macam-macamnya ada beberapa, ada for, ada while. Untuk for, salah satu sintaknya bisa menggunakan for seperti ini. Awal kenapa dibikin for? Kalau misalkan teman-teman bikin sebuah print, kemudian ada line, sama seperti kasus sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan fungsi, dibikin pemungkus fungsinya, kemudian dibikin pemanggilan. Tapi masih kurang ketika kita bikin fungsi line, kemudian pemanggilan hanya dipanggil 5 kali, kan ada penulisan fungsi line 5 kali. Gimana kalau
Kita ingin menampilkan garis sebanyak 1000 kali. Masa kan nggak mungkin kita menuliskan kode 1000 kali. Nah, di sini solusi loop dibuat. Sintaknya untuk for, pertama, ada nilai awalnya, nilai indeks pertamanya. Nilai indeks pertamanya bebas, misalkan yang sering digunakan adalah 0. Nilai indeks awal atau I adalah 0. Kemudian tempat kedua diisi dengan pembuatan kondisi. Kondisi di sini kita bisa bikin keterangan untuk mengecek kondisi nilai I. Apakah nilai indeks atau I ini masih kurang dari 5? Kemudian posisi yang ketiga, kita melakukan perubahan terhadap indeks. Apakah perubahannya naik dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya? Apakah penurunan? Kita ingin melakukan penaikan. Dari 0 naik I plus plus. Atau bisa juga I plus sama dengan 1. Jadi penaikan sebanyak 1. Kalau penaikan sebanyak 2, bisa I plus sama dengan 2, dan seterusnya. I plus 1 bisa disingkat dengan I plus plus. Kurung kurawal untuk bodinya. Di sini kita ingin print garis, print line. Bisa juga kita ingin melihat ini ada di posisi indeks keberapa, $i. Save, kemudian kita running. Di sini di print sebanyak 5 kali, 0 sampai 4. Kita coba ganti I-nya jangan 0, misalkan 1. Save, running, jadi dari 1 sampai 4. Kalau ingin ngeprint sebanyak 5 kali, teman-teman bisa ubah kondisinya, jangan I kurang dari sama dengan, tapi I kurang sama dengan 5. Jadi sebanyak 5 kali. Kalau kurang aja, 5 tidak termasuk. Gitu. Jadi tambahkan I kurang dari sama dengan. Kalau ingin menggunakan operator kurang, teman-teman bisa tambahkan atau ganti 5-nya jadi 6. Jadi kondisi 5 masih termasuk, masih dianggap sebagai true. Tapi ketika nilai I-nya di-increment menjadi nilai 6, 6 tidak termasuk, jadi akan di-skip. Atau proses perulangan diberhentikan. Kalau teman-teman salah memasukkan kondisi yang menghasilkan nilainya selalu true, nanti akan terus dilakukan perulangan dan bisa mengakibatkan infinite looping, mengakibatkan error. Mengakibatkan errornya ketika memori tidak bisa menghandle perulangan kesekian yang terlalu banyaknya. Jadi hati-hati ketika mendefinisikan kondisional di sini. Dengan mempertimbangkan apakah dia increment atau decrement. Teman-teman bisa merubahnya melakukan penurunan. Nilai awalnya ubah menjadi nilai yang terbesar, jadi 6. Terus melakukan penurunan I min. Kondisinya dirubah, bukan I kurang dari 6, karena akan mengakibatkan infinite looping. Kita ganti kondisinya menjadi I lebih besar dari 0. Jadi ketika I mencapai 0, stop looping. Running akan ngeprint dari mulai 6, 5, sampai 1. Karena 0 kondisinya false. Kalau ketika nilainya 1, 1 lebih besar dari 0 masih bernilai true. Jadi 1 ini adalah kondisi terakhir yang dibolehkan. Kalau 0, kondisi yang tidak dibolehkan, artinya perulangan diberhentikan. Di Dart ada kata kunci break dan continue. Kita bisa gunakan dalam looping. Break untuk menghentikan perulangan. Dan continue bisa digunakan untuk men-skip perulangan. Tapi perlu ada sebuah pengecekan, yang mana perlu ada pembahasan terkait branch. Jadi kita akan skip dulu untuk break dan continue. Kita lanjutkan sementara ke bagian for kondisi yang kedua. For bentuk yang kedua adalah for in. Di ekstensi Flutter Dart di VS Code sudah ada
Contoh kodenya di sini for in, teman-teman tinggal klik contohnya seperti ini. Kita bikin sebuah variabel list, boleh dijadikan final, langsung ke tipenya numbers sama dengan kumpulan datanya 234, 100, 30, 51. Kita ingin melakukan looping untuk semua data di numbers, variable elemen di sini untuk representasi elemen ke berapa. Dan tipenya harus sama dengan yang ada di sini, tipenya integer. Teman-teman boleh pakai var dinamis, tapi lebih baik disesuaikan, dipastikan integer. Kecuali kalau memang dinamis tipenya. Tidak hanya integer, ada string dan sebagainya. Teman-teman bisa pakai var. Atau bisa juga pakai final. Misalkan pakai final, kemudian nilai elemennya. Teman-teman bisa singkat menjadi E, atau bisa juga disingkat menggunakan item. Nah di sini variable collection-nya, yaitu numbers. Terus teman-teman print nilai elemennya atau itemnya. Run, nah muncul di sini. Jadi semua item akan ditampilkan. Berbeda kalau teman-teman langsung ngeprint numbernya. Kurung sikunya akan ke bawah. Kalau kita gunakan looping, terus print untuk setiap elemen, tidak ada kurung, tidak ada koma lagi. Tapi kita bisa modifikasi kalau pengen ada koma, tinggal tambahkan aja koma seperti ini. Dan seterusnya. Kalau teman-teman perlu indeks, jadi indeks pertama nilainya berapa, nilainya berapa, gunakanlah for yang sebelumnya. Jadi var 0, i kurang dari sama dengan jumlah data number, dot length, kemudian i plus plus. Di sini teman-teman print indeksnya berapa, misalkan indeks dolar i, kemudian titik 2, dan value-nya dolar number dengan indeksnya i, seperti ini. Jadi ketika di print, kalau yang pakai for yang di sini, teman-teman bisa akses indeksnya juga. Indeks 0 nilainya ini, indeks 1 nilainya ini, indeks 2 nilainya ini, indeks 3 nilainya ini. Perulangan bisa juga untuk digunakan pada collection yang lainnya juga, selain data list. Bisa juga untuk set, bisa juga untuk map. Sekarang kita coba untuk perulangan yang menggunakan sintak while. While, kondisinya. Kondisi di sini, ketika misalkan nilainya indeks plus, jika indeksnya, teman-teman bikin dulu indeksnya di atas, integer index, sama dengan 0, ketika indeks kurang dari berapa, teman-teman bisa coba di code yang sebelumnya udah dihapus, misalkan 6, kemudian print nilai indeks. Terus untuk posisi increment-nya ada di dalam while, index plus plus. Sekarang teman-teman coba running, akan ditampilkan 0 sampai 5. Karena ketika indeks 6 kurangi 6, nilainya false. Perulangan diberhentikan. Selain while bentuk seperti ini, while juga ada yang bentuknya do while. Jadi ada do, kurung-kurang while, kemudian while. Do ini, yang ada di while sebelumnya, kita pindahkan ke do. Terus while-nya setelah do, seperti ini. Untuk while, di sini di bagian indeks, duplikat dengan indeks yang ada di while. Jadi untuk yang do while, kita ganti ke i,
Di sini berbeda dengan I yang ada di for, karena for ini lokal, hanya di dalam for saja bisa diaksesnya. Hasilnya di sini sama. Kita coba running lagi. 0 sampai 5, terus di sini dipanggil lagi 0 sampai 5, yang atas untuk while, yang di bawahnya untuk do while. Bedanya di flow proses. Kalau while, dilakukan pengecekan dulu, baru dieksekusi. Kalau do while, dieksekusi dulu, minimal sekali, baru dicek pengecekan. Ketika kondisi pertama kali nilainya salah, kita coba ganti. Kalau di while menjadi indeks kurang dari 0. Di dual juga sama, I kurang dari 0. Kita kasih keterangan di sini, while, titik 2, tambah, jadikan interpolation, dollar index, ini copy, paste di sini, ini dollar I, kasih keterangan, do while. Save, ketika kita running. Nah, yang while tidak dieksekusi, karena ketika dicek pengecekan pertama kali, nilainya false. Jadi tidak akan pernah dieksekusi code ini. Berbeda dengan yang ada di do while, kita lakukan perintahnya dulu, yaitu do while $i, yaitu 0, do while 0, baru dicek. Ketika dicek salah, perulangan berhenti, yang artinya ini tidak dieksekusi lagi. Jadi kalau do while, meskipun pengecekan kondisi pertama kalinya salah, akan minimal sekali dieksekusi. Begitupun juga dengan ada di for. For dengan while, konsepnya sama prosesnya. Kalau do while, dia berbeda. Oke, setelah mencoba for dan while, kita coba untuk kata kunci break dan continue. Misalkan di sini kita cek untuk di bagian number. Sebelum ngeprint, kita akan cek dulu. Kalau nilai indeksnya adalah 2 atau posisi ketiga gitu, kita akan break, kita akan stop. Yang artinya ini akan di skip. Jadi ketika ngeprint sampai 100, sudah di stop perulangannya, tidak dilanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Berbeda dengan continue. Kalau continue, ketika kita sudah berada di indeks kedua, continue ke step yang selanjutnya. Jadi 30 akan di skip, lanjutkan ke setelahnya, yaitu ke 51. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada indeks 2, langsung di skip. Posisi ini berpengaruh kalau teman-teman ngeprint dulu. Kita coba running, tampil semuanya. Jadi di sini pengecekannya tidak ngaruh. Pengecekannya ngaruh. Jadi kalau teman-teman salah posisi, logiknya jadi percuma gitu. Jadi harus pas posisi dengan logiknya. Selanjutnya ke bagian branch atau percabangan. Erat kaitannya dengan kondisional atau data boolean. Teman-teman punya variabel misalkan is hujan atau is rain sama dengan true. Terus bikin if is rain, di sini kondisinya pun kurawal, print misalkan tag atau ya boleh tag umbrella. Tapi kalau else, di sini print remove umbrella misalkan. Run, yang muncul tag umbrella karena kondisi rain adalah true. Kalau kita jadikan false,
run remove umbrella. Untuk conditional di sini teman-teman boleh langsung pakai variabel booleannya di dalamnya, tapi ini terlalu jelas jadi biasanya digunakan untuk pengecekan variabel. Bisa diganti menggunakan perbandingan. Misalkan di sini is bigger 2 kurang dari 4. Is bigger. Di sini no. Sorry, di sini yes. Di sini save running. Munculnya di sini yes. Sorry, salah ya. Bigger itu lebih besar, nah kayak gini. Running. Nah, munculnya no. Ketika kita cek 2 lebih besar dari 4, nah ini salah. Karena 2 itu harusnya kurang dari. Jadi ketika pengecekan is bigger, munculnya no. Tapi kalau di sini kita ganti jadi 5 lebih besar dari 4, ketika di run, munculnya yes. Karena 5 lebih besar dari 4. Seperti itu. Dan untuk pengecekannya, teman-teman bisa langsung di bagian sini. Misalkan 5 lebih besar dari 4, atau dan yang lainnya. Untuk operator-operator perbandingan, teman-teman bisa cek ke bagian Dart-nya. Silahkan buka ke bagian Dart.dep language operator, sintak basis operator di sini. Ada operator-operator, operator perbandingan, terus operator untuk aritmatika, dan yang lainnya. Pengecekan kondisi di sini tidak hanya untuk satu kondisi, tapi untuk multiple pun bisa. Misalkan teman-teman punya lagi di sini is rain sama dengan true. Is rain. Tapi teman-teman harus tahu dulu terkait operator yang pengecekan antara kondisi. Jadi kondisi 1, kondisi 2, nah terus dicek kedua-duanya. Untuk kondisional operator ini ada 3, teman-teman bisa coba NN, terus bisa juga OR, kayak gini. Terus di sini ada not atau kebalikannya. Jadi kalau misalkan N, yang artinya di sini kedua kondisi harus bernilai true. Kalau OR, di sini OR, kondisi salah satunya minimal harus ada yang true. Terus yang di sini kebalikan, yang tadinya true jadikan false, yang tadinya false dijadikan true. Pakai N, di sini harus true dan di sini harus true, maka akan di sini. Tapi kalau di sini true, misalkan di sini false, maka akan masuk ke bagian else. Ya artinya di sini nanti ada kondisi, pokoknya keseluruhan kesimpulannya akan disimpulkan menjadi kesimpulan final apakah dia true atau false. Tapi teman-teman harus tahu dulu gimana aturan yang ada di and, or, dan ini. Untuk reference operator kondisional ini, teman-teman bisa cek ada 4 kondisi. Jadi kalau misalkan ketika melakukan perbandingan sebelah kirinya true, kemudian sebelah kanannya true, maka true. Kalau true dan false menjadi false, kalau false dan true menjadi false, kalau false dan false tentu saja false. Ini kalau untuk yang and. Untuk yang or, true dan true menjadi true, true dan false menjadi true karena ada true-nya, false dan true menjadi true karena ada true-nya, false dan false or false menjadi false. Di sini false harusnya. Nah, kayak gini. Terus kalau untuk yang negasi atau kebalikannya, not true menjadi false, not false menjadi true. Jadi kebalikannya. Jadi misalnya di sini teman-teman kasih tanda not yang awalnya true menjadi false. Yang awalnya false menjadi true. Kayak gitu. Untuk percabangan, tidak hanya ada if-else, teman-teman boleh hanya membuat untuk if-nya saja. Nggak masalah. Kalau mau pakai else juga silakan. Kalau misalkan ada kondisi tertentu, teman-teman bisa bikin pengecekan lagi di sini else if, kondisi tambahan. Jadi ketika kalau ini ternyata salah,
kita cek kondisi yang selanjutnya, kondisi tambahan, yaitu apakah misalkan merubui, apakah hujannya rintik gitu, is rintik, maka di sini print apa gitu, bla bla bla. Tapi misalkan kalau tidak hujan dan juga tidak rintik atau misalkan is shiny dan lain sebagainya, maka no gitu. Untuk else if ini tidak hanya satu, teman-teman boleh bikin selanjutnya, nggak dibatasi, mau berapapun silahkan, misalkan di sini is cloudly, dan lain seterusnya, tinggal dibikin. Selain menggunakan if, untuk branch juga kita bisa menggunakan switch case. Switch statement, di sini ada snippet code-nya, tinggal pilih expression. Misalkan teman-teman punya sebuah variabel, di sini integer option, sama dengan optionnya 1. Di switch di bagian expression, masukkan variabelnya, option, dan di sini case untuk pengecekannya. Kalau option ini sama dengan 1, maka kita mau ngapain? Misalkan kita pengen cek print user choose one. Nah, kita bisa bikin opsi-opsi yang selanjutnya. Kalau case-nya 2, kalau case-nya 3, user choose 2, choose 3. Nah, kalau misalkan tidak ada case yang sama, teman-teman bisa menggunakan default. Ditambahkan break untuk pemisah antara case-case-nya. Kalau tidak menggunakan break, case yang selanjutnya akan dipanggil terus. Akan dipanggil lagi. Di sini misalkan kita bikin print no option. Save, kita coba running. Muncul di sini user choose one, karena sesuai yang dipilihnya. Kalau kita ganti jadi 2 akan ke sini, kalau kita ganti 3 akan ke sini. Kalau di luar batas atau tidak ada yang ada di option, misalkan 4 atau min atau sekian, ini kan tidak ada. Maka akan digunakan yang opsi default yang di sini, no option. Untuk expression tidak terbatas ke tipe integer, boleh silakan yang lainnya, tapi lebih sering digunakan untuk sebuah variabel. Kalau untuk kondisional, misalkan pengecekan gitu, bisa menggunakan if else. Lanjut ke bagian error handling. Error handling di Flutter ada yang disebut dengan try catch. Misalkan teman-teman punya sebuah variabel list, find list sama dengan bla bla bla, kayak ini. Terus teman-teman coba akses print di sini atau menggunakan variabel misalkan integer value sama dengan list dengan indeks 3 atau dengan indeks 2. Kayak gini. Tipenya string karena elemennya string. Kalau teman-teman jalankan, dia akan error. Not inclusive range. Indeksnya tidak ada, di luar jangkauan. Nah, teman-teman bisa bungkus menggunakan error handling block try catch. Masukkan kode yang berpotensi error ke dalam block try, kemudian handle di bagian catch. Misalkan di sini print problem occur dan lain sebagainya. Bisa tahu misalkan something went wrong. Ketika teman-teman jalankan, tidak ada error, hanya saja muncul message pesan katanya something went wrong. Biasanya ketika menampilkan sebuah halaman aplikasi, ada sebuah problem, nah si errornya itu berdampak ke UI, ada ngebug di UI-nya, ada warna merah dan sebagainya. Nah, kita jangan bikin seperti itu, kita handle supaya cukup menampilkan kata-kata error, kata-kata pesannya gimana, misalkan something went wrong, atau error cure atau apa dan sebagainya. Lebih baik seperti itu. Jadi ketika muncul sebuah
masalah yang tidak terekspektasi gitu. Jadi lebih baik gini yang disebut dengan error handling. Lanjut ke bagian kelas. Kelas adalah sebuah blueprint. Untuk bikin kelas, teman-teman boleh dibikin dalam file yang sama atau kita pisahkan di lib. Kita bikin file namanya misalkan car.dart class car kayak gini. Save. Nah, terus kita bikin objek blueprint. Cara bikin objeknya, boleh pakai final, jadi nggak spesifik ke tipenya. Terus misalkan kasih nama car, terus nama kelasnya yaitu car, kayak gini. Terus juga import di mana lokasi kelas car-nya berada. Ketika run, kosong, tapi kita udah berhasil bikin objek dari car. Terus kalau teman-teman bikin lagi car kedua, berhasil lagi. Tapi kalau teman-teman cek di sini, car sama dengan car 2, run, muncul false, meskipun ketika diisi nilainya car. Kemudian car di sini juga bukan berarti nilainya sama. Dia berbeda blueprintnya gitu. Jadi blueprint car untuk objek pertama dan blueprint card untuk objek kedua. Jadi memang punya nilai yang tersendiri. Meskipun template-nya sama, dianggapnya sebagai false. Karena instance-nya berbeda. Ini instance-nya dia milik dia sendiri, ini instant milik dia sendiri. Kalau yang menyamakannya, teman-teman bisa pelajari terkait singleton. Ada bahasanya di video saya, silahkan dicek di channelnya. Bentuk seperti ini, sama kayak kita bikin variabel, misalkan string text sama dengan bla bla bla. Terus kita bikin lagi bla bla bla, gitu. Hanya saja di sini dalam bentuk blueprint class. Nah, car di sini dia punya properti. Kalau teman-teman menemukan bentuk variabel, deklarasi variabel dalam sebuah kelas, dia disebut dengan properti atau juga atribut. Misalkan ada color, ada model, dan seterusnya. Misalkan colornya di sini warna putih, untuk modelnya misalkan kayak gini. Nah, teman-teman cek untuk objek pertama, car.color apa, .model apa, tinggal di print, tinggal dicek di running. Begitupun juga untuk yang car 2. Nah, kalau teman-teman ceknya sekarang car, misalkan car.color sama dengan car 2.color, ketika dicek running, nilainya true, karena yang dicek sekarang bukanlah objek, bukanlah instant, melainkan value atau nilai dari color. Color di car pertama white, color di car 2 adalah white. Jadi white sama dengan white, true. Di dalam sebelah kelas kita bisa bikin sebuah fungsi. Fungsi di dalam sebuah kelas disebut sebagai method. Misalkan kita bikin sebuah method void, namanya adalah gas. Dia akan ngeprint car go. Terus ada rem, car stop. Ketika teman-teman panggil metodenya car dot, namanya tadi adalah gas dan rem. Car dot gas di sini kebaca sebagai expression type void so its value. Oh ya, sorry, tidak digunakan di print, langsung aja car dot gas terus car dot rem. Teman-teman bisa juga cek untuk yang objek kedua atau car 2.
Nah, muncul car gas, cargo, car rem, car stop. Kalau teman-teman bikin metodenya berupa return type, ya berarti harus ada returnnya di sini. Misalkan return kayak gini. Jadi di sini teman-teman bisa tampung ke dalam sebuah variabel bla 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 sama dengan rem kayak ini. Kita bisa coba langsung ke bagian method print-nya. Di dalam sebuah kelas ada constructor. Ketika teman-teman bikin inisialisasi atau bikin objek dari sebuah kelas, di sini ada penamaan nama kelas kemudian kurungnya. Nah, ini disebut dengan constructor. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah objek, memerlukan constructor. Kalau teman-teman lihat di bagian car di sini tidak ada constructor, tapi otomatis mempunyai default constructor. Untuk bikin constructor, cukup bikin lagi namanya di sini, nama kelasnya, kurung. Ini udah jadi constructor, ini adalah constructor default. Kalau misalkan teman-teman ingin bikin objek blueprint dari sebuah kelas car di mana nilai color dan modelnya berbeda-beda, tergantung objeknya. Di sini teman-teman bisa bikin namakan final, terus di sini teman-teman masukkan this dot color, this dot model. Oh, sorry. Karena final di sini nilai defaultnya kita hapus. Oke. Save. Nah, sekarang ketika teman-teman bikin objek harus ngirim datanya. Di sini disebut dengan argumen. Sama kayak parameter di fungsi. Sesuai posisinya, karena di sini bentuknya adalah positional argument. Warnanya dulu. Warnanya misalkan red. Brandnya misalkan Volvo. Terus di sini misalkan ada BMW. Ada warnanya putih. Brandnya BMW modelnya. Nah, ketika teman-teman coba cek print, kalau car red color, dia akan muncul warna merah, tapi kalau car itu, dia akan muncul warna putih. Jadi meskipun blueprintnya sama, yaitu car, pemanggilan metodenya sama, tapi nilainya berbeda. Karena kita udah implementasikan argumen. Sama seperti di fungsi, ada name parameter. Di kelas ada name argumen. Teman-teman cukup tambahkan kurung sebagai pembungkusnya di sini. Kurung kurawal. Tapi harus dijelaskan lagi, apakah dia require, apakah gimana. Kalau misalkan ingin dijadikan null safety, tinggal tambahkan null safety seperti itu. Kalau null safety, tidak ada masalah, tidak ada error. Jadi kalaupun di sini kosong, misalkan car kosong, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan tidak null, kita jadikan dia sebagai require. Jadi wajib diisi. Sekarang untuk inisialisasinya harus disebutkan juga nama argumennya apa. Color, red, kemudian model, Toyota. Begitu juga untuk yang kartu. Sekarang karena kita udah implementasi name argumen, bisa dibolak-balik, bisa dibikin untuk model dulu, baru kemudian color. Kita bisa menjadikan nilai argumennya default, memiliki nilai default. Require-nya bisa dihapus. Misalkan untuk yang warna, dia nilai default-nya adalah putih. Jadi ketika bikin objek, boleh tanpa ada argumen color, hanya modelnya saja. Karena model di sini require, sedangkan untuk color tidak require, dan dia mempunyai nilai default. Ketika kita akses car.color, dia akan gunakan nilai default white.
Tapi kalau kita isi nilainya color.red, ketika dicek car color dia akan menjadi merah, diupdate nilainya. Untuk model kalau ini dijadikan default silakan. Kalau ingin dijadikan null safety juga silakan. Bagian inti terakhir di sini kita kembali lagi ke bagian null safety. Kalau teman-teman punya variabel number gitu, atau misalkan di car ini kita jadikan null safety, kedua-duanya, save, teman-teman bikin objek car. Car pertama ada nilainya, car 2 kosong. Ketika kita print car 2 dot color dan juga untuk model, nilainya nol. Karena tidak kita kirim ke konstruktor atau ke argumennya. Untuk ngecek beberapa atribut atau properti, kita bisa bikin fungsi. Misalkan show spec seperti ini. Terus kita print semua yang ada propertinya. Misalkan model, dolar, model, dan juga untuk warna. Car, show spec, dan kartu. Kita kasih pembatas. Car pertama modelnya Toyota. Untuk car 2, 0. Kalau kita isi salah satu, misalkan color blue, di color blue, tapi di model 0. Ketika kita ingin akses string color kartu sama dengan kartu dot color. Ketika mengakses variabel null safety, color ini kan null safety ya. Terus kita masukkan ke variabel yang bukan null safety. Kalau kita masukkan ke variabel yang null safety, aman-aman saja. Tapi kalau dimasukkan ke variabel null, ke variabel non nullable atau bukan null safety, kita harus bikin pengecekannya dulu. Kalau color ini sama dengan null, misalkan no color. Tapi kalau ternyata ada nilainya, kita return car 2.color. Nah, tapi di sini colornya masih tetap sebagai null safety, jadi kita kasih tanda kayak gini. Tanda seru ini untuk memaksakan compiler bahwa hasilnya tidak lagi nol, dia pasti ada gitu. Oke, kalau kita coba running di sini, terus kita coba print, ini kita hapus, print untuk color kartu, muncul blue. Tapi ketika kita kosongkan di bagian konstruktornya, ini kita ubah aja ke color yang biasa. Kita coba running. Nah, di sini muncul no color. Karena color ini istilahnya nol gitu. Karena kan dicek karena dia nol, maka di return kata-kata no color. Tapi kalau sebelumnya di sini ada color blue, maka dia akan nge-return data yang di sini. Kalau kita paksakan langsung kayak gini, color tuh, kalau ini kan error. Kalau kita tambahkan tanda seru, yang artinya non-nullable,
Ketika di running, di sini error. Karena nul kita paksakan dimasukkan ke sini. Kalau kondisinya di sini ada color, terus kita gunakan tanda seru seperti ini nggak masalah kita running ya. Nggak masalah, karena datanya ada. Tapi akan menjadi masalah ketika kita gunakan operator kayak gini, dan nilainya ternyata nul, kita masukkan ke variabel yang bukan nul, error. Kayak gini. Sorry, di sini dihapus dulu, running, nah error. Makanya tadi untuk handle seperti ini dibikin pengecekan. Kalau misalkan nul, apa, kalau tidak nul, kita return car.color tanda seru. Nah, untuk pengecekan sama dengan nul, tanda tanya, titik 2 else, dan sebagainya, kita bisa singkat menggunakan operator ini. Tanda tanya 2 kali, terus di sini nilai defaultnya ketika nol. Ketika nol, kita kasih keterangan no color running, nah muncul no color. Tapi kalau ada warnanya, color, misalkan red, maka akan munculnya adalah si warnanya atau colornya. Ketika kita ingin menggunakan fungsi yang ada di kelas string, misalkan .length untuk mengetahui berapa jumlah karakter di color, length, integer, length. Color ini kan dia null safety, jadi ada kemungkinan null. Kalau null, ya tidak bisa dihitung length-nya gitu. Nah, teman-teman bisa coba lagi pakai non-nullable tanda seru kayak gini. Ini aman, muncul 3, R, E, F. Tapi kalau tidak ada data color, kita paksakan menggunakan operator null safety ketika di run, length, error. Kalau teman-teman gunakan tanda tanya seperti ini, tidak bisa, karena di sini harus bertipe non-nullable. Tapi kalau teman-teman jadikan null safety, terus dijadikan di sini tanda tanya, ini masih boleh. Tidak error, tapi akan menampilkan return null. Gitu. Kalau misalkan teman-teman tambahkan kayak gini, dia error. Karena memaksakan bahwa pasti ada datanya gitu dengan menambahkan tanda seru. Tapi kalau pakai tanda tanya, kemudian selanjutnya operasi selanjutnya .length atau apa, dia masih membolehkan gitu. Null. Jadi kesimpulannya untuk ngehandle data null safety ada beberapa. Ada tanda tanya, ada tanda tanya 2 untuk nilai default, terus ada non-nullable assertion atau tanda seru. Ada satu lagi ketika teman-teman mengakses warna, misalkan di sini ada color, string, color.color. Sebelumnya teman-teman ingin mengupdate nilai colornya bisa menggunakan car.color sama dengan red seperti ini. Terus teman-teman gunakan non-nullable, ini aman-aman saja karena kan kita udah isi nilai colornya. Hanya saja di sini color merah karena di car dia adalah final. Nah, biar bisa update finalnya, teman-teman hapus kayak gini. Jadi sekarang aman ketika kita mau update. Running, muncul red. Kalau di sini tidak dilakukan data color, kita paksakan pakai non-label, error lagi. Sebelum mengupdate nilai, teman-teman bisa lakukan pengecekan dulu. If kalau car.color ini sama dengan null, lingkup awal, teman-teman isi car.color sama dengan black misalkan. Terus panggil di sini car.color. Pakai tanda ini. Yang red hapus. Tapi kalau tidak nol, ya langsung aja dipanggil di sini gitu.
Oke, kita coba diisi dulu color-nya. Misalkan di sini white. Kita running, muncul nilai white, tidak diupdate karena datanya ada. Tapi kalau tidak ada warna awal, artinya null, maka akan diupdate dulu menjadi black, baru dipanggil. Kita running, black. Meskipun kita pakai ini, non-nullable symbol, tapi tidak ada error, sukses, karena kita udah update nilainya di sini. Karena sebelumnya udah dicek dulu apakah nilainya nol. Nah, kode pengecekan seperti ini, sekaligus mengupdate nilainya, ini kita bisa persingkat menjadi car.color, tanda tanya sama dengan black. Seperti ini. Kita coba ganti pakai red. Terus update running merah. Jadi bisa lebih singkat lagi menggunakan simbol null safety default ya. Jadi di sini tuh ada pengecekan null sekaligus menginisialisasi data ke sini dan nilainya ini. Oke gitu mungkin terkait core. Sampai ketemu di next video.